Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saida dengan nomor induk mahasiswa 2388201051 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 tahun akademik 2024-2025. Saya dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Hari ini saya akan membahas komunikasi pembelajaran. Tugas dari mata kuliah media pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Unes MPD. Materi yang saya akan bahas yaitu meliputi hakikat komunikasi, model komunikasi, serta fungsi media komunikasi yang sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Nah, mari kita bahas lebih dalam. Apa itu komunikasi pembelajaran? Komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian pesan atau materi pendidikan dari pendidik kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses ini melibatkan berbagai elemen komunikasi, termasuk media pembelajaran yang berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan tersebut. Definisi ini serupa dengan definisi dari Muhammad Rizal Masdul. Tanpa komunikasi yang baik, proses pembelajaran bisa terhambat. Oleh karena itu, pendidik perlu memilih metode yang tepat, menggunakan media yang sesuai, serta memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Komunikasi pembelajaran adalah kunci dalam menciptakan proses belajar yang efektif. Dengan komunikasi yang baik, pembelajaran akan menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu hakikat komunikasi. Menurut Azhar Arsyad, komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian pesan dari sumber pesan, yaitu pendidik atau guru, kepada penerima pesan, yaitu peserta didik atau siswa, dengan menggunakan media sebagai perantara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, proses ini melibatkan 3 tahap utama, yaitu yang pertama pengiriman pesan oleh pendidik atau guru, yang kedua penerimaan pesan oleh peserta didik, yang ketiga pemahaman pesan sehingga terjadi transfer ilmu yang efektif. Slide yang selanjutnya yaitu pembahasan kedua, yaitu model komunikasi pembelajaran. Terdapat 3 model utama komunikasi yang sering digunakan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama model linear, yang terjadi proses satu arah, guru hanya menyampaikan materi, lalu peserta didik hanya menerima tanpa umpan balik langsung. Contohnya pada ceramah di kelas tanpa diskusi. Yang kedua model interaksional, terjadi komunikasi 2 arah, ada umpan balik dari peserta didik. Guru dan siswa bisa bertanya jawab seperti dalam sesi diskusi kelompok. Yang ketiga, model transaksional. Komunikasi terjadi secara simultan atau secara bersamaan. Guru dan peserta didik berinteraksi secara aktif dalam pembelajaran. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek atau diskusi kelompok. Pembahasan yang terakhir yaitu fungsi media komunikasi pembelajaran. Fungsi media komunikasi menurut Cecep, Kustandi, dan Dedi Darmawan ada 4, yaitu yang pertama menyampaikan informasi, mempermudah pemahaman materi secara jelas dan menarik. Misalnya jika kita ingin menjelaskan tentang sistem tata surya, menggunakan video animasi akan lebih efektif dibandingkan hanya menjelaskan dengan teks atau suara saja. Ini membantu peserta didik memahami konsep secara lebih konkret. Nah, yang kedua, meningkatkan motivasi. Media variatif meningkatkan minat belajar. Media yang menarik dapat membuat peserta didik lebih bersemangat dalam belajar. Contohnya dalam pembelajaran berbasis gamifikasi, siswa diberikan tantangan dan penghargaan sehingga mereka merasa lebih termotivasi. Begitu juga dalam video interaktif yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Ketiga, memfasilitasi pemahaman. Media audiovisual membantu memahami konsep abstrak. Apa konsep sulit dipahami hanya dengan penjelasan verbal. Oleh karena itu, media seperti gambar, audio, dan video sangat membantu. Misalnya dalam pelajaran biologi, penggunaan video eksperimen bisa membantu siswa memahami bagaimana reaksi kimia terjadi dalam tubuh manusia tanpa harus melakukannya sendiri di laboratorium. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar yang beragam. Simulasi, demonstrasi, dan permainan edukatif memperkaya pengalaman. Belajar tidak hanya melalui membaca buku atau mendengarkan ceramah guru. Dengan media seperti simulasi, demonstrasi, atau permainan edukatif, siswa bisa mengalami proses belajar secara langsung. Contohnya, simulasi virtual dalam mata pelajaran geografi memungkinkan siswa untuk menjelajahi berbagai tempat di dunia tanpa harus pergi ke lokasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan.
Kesimpulannya, media komunikasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan membantu penyampaian informasi, meningkatkan motivasi, memfasilitasi pemahaman, serta menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Dengan memahami materi komunikasi pembelajaran dan memilih model serta media yang tepat, pendidik dapat menciptakan strategi pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selesai sudah materi yang saya bahas, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.